Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izinkan saya membacakan satu ayat Quran, surat An-Nisa ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan menciptakan pasangannya darinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan, silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Alhamdulillah, perkenalkan saya Gilang Pangestu, insya Allah jadi pemateri dari kajian ini. Insya Allah materinya dari VN untuk memudahkan peserta dengan materi yang dimintakan kepada saya adalah persiapan jomblo menyambut Ramadan di tengah wabah corona. Alhamdulillah. Mengingat masalah jomblo, kalau kita lihat di Quran, ada di surat An-Nur ayat 32 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah al-ayama minkum dari kalian. Al-ayama kalau kita lihat di kamus itu adalah orang-orang yang tidak dalam status menikah, atau baik itu jomblo-jomblo yang memang belum pernah menikah sebelumnya, atau yang sudah menikah tapi bercerai seperti duda atau janda, itu juga disebut al-ayama. Dan ternyata dari perintah Quran adalah dan nikahkanlah orang-orang yang masih al-ayama di antara kamu. Nah, ini merupakan salah satu tersirat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jika ada orang-orang yang belum menikah padahal ia mampu untuk menikah atau butuh untuk menikah, maka tugas orang-orang lain yang sudah menikah adalah menikahkannya, membantunya untuk menikah. Ini merupakan salah satu bentuk penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menikah yang penting, tapi saking pentingnya pernikahan maka kita diperintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih al-ayama, orang-orang yang masih sendiri di antara kita. Itu tadi terkait jomblo, kemudian terkait Ramadan, dan terkait dengan corona saya juga teringat dari Quran. Kalau kita lihat Quran membicarakan masalah Ramadan, ada di surat Al-Baqarah tentang perintah puasa, tapi juga bukan hanya terkait perintah tentang puasa saat membicarakan Ramadan, tapi juga membicarakan tentang isi dari pernikahan itu sendiri, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dari Quran ini disebutkan bahwa uhilla lakum lailatus syiyam, dihalalkan bagi kalian pada lailatus syiyam, pada malam Siam ar-rafas. Rafas maknanya adalah berkata yang istilahnya itu berkata yang mungkin apa ya yang lebih tepatnya, berkata yang cenderung mesum, istilah ar-rafas. Makanya saat disebut rafas, Quran itu mengarah kepada yang lebih dari berkata mesum, hanya saja menggunakan istilah rafas supaya lebih halus dan orang yang membacanya juga sudah mengerti apa maksud dari Al-Quran. Mir rafathu ila nisaikum, kepada perempuan-perempuan kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Masya Allah. Jadi bahkan saat membahas tentang Ramadan, tidak lepas kaitannya dari suami dan istri. Ini untuk video voice note-nya, bukan video, voice note-nya part yang pertama. Insya Allah akan disambung ke partnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dari part 1, sekarang part 2. Tadi kita membahas bahwa uhilla lakum lailatus syiyam rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Masya Allah, kalau kita melihat dari pakaian, apa yang dilakukan pakaian terhadap seseorang, maka orang yang mengenakan pakaian, dia akan memiliki kehormatan bila pakaian tersebut rapi, bila pakaian tersebut bisa menutupi, bila pakaian tersebut bersih, maka orang yang memakai pakaian tersebut akan memiliki naik derajatnya menjadi orang yang terhormat. Tapi bila pakaian tersebut kotor, pakaian tersebut compang-camping, bolong, kurang bahan, pakaian tersebut rusak, maka orang yang memakai pakaian tersebut akan dihinakan dengan pakaiannya. Ini dari fungsi dari pasangan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Fungsi dari pasangan adalah untuk saling melengkapi, saling menutupi, dan saling menambah kehormatan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, itu sedikit ayat-ayat Quran yang membuka kajian kita pada kesempatan kali ini. Dari temanya, persiapan jomblo menghadapi Ramadan di tengah wabah Corona, ya benar, persiapan jomblo menyambut Ramadan di tengah wabah Corona. Maka jomblo adalah suatu hal yang memang bila sudah mampu menikah, maka jomblo bukan suatu hal yang terbaik, bukan suatu hal yang diinginkan. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan jomblo lebih daripada orang-orang yang sudah menikah. Dan apa itu? Orang yang jomblo itu mereka memiliki kebebasan
kebebasan yang lebih tinggi, baik untuk mempersiapkan pernikahan itu sendiri maupun untuk melakukan hal-hal yang manfaat lain di luar kewajibannya sebagai suami atau istri. Orang yang jomblo punya waktu yang lebih luas dan tidak terikat di suatu tempat. Makanya bagi Anda-Anda yang jomblo, selain mempersiapkan diri juga layaknya melakukan sesuatu yang kiranya akan sulit dilakukan setelah menikah. Misal, kalau saya dulu saat jomblo mempersiapkannya diantaranya bisa karantina jauh-jauh lama-lama di tempat-tempat seperti bahasa Arab atau Quran untuk memantapkan ilmu sebelum menikah, karena sudah menikah hal tersebut akan lebih sulit dilakukan. Itu dari keuntungan jomblo dibalik memang ketidak menyenangkannya. Terkait Ramadan, jomblo saat Ramadan, maka Ramadan, Masya Allah, Ramadan tuh kalau kita lihat dari apa yang Rasulullah lakukan, maka Rasulullah selalu melakukan sholat malam setiap harinya, ditambah bila bulan Ramadan menjadi rutin berpuasa di setiap harinya. Maka Masya Allah, Quran yang sebagai pesan yang dahsyat disiapkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, sebagaimana Rasulullah mengisahkan bahwa Rasulullah diajarkan Quran di malam hari pada umumnya, kemudian siang harinya berpuasa, maka 24 jam siang malam lengkap selalu ada siraman-siraman yang matang, yang mapan untuk menjadikan seorang tersebut lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah wabah corona, Masya Allah, wabah corona ini bila kita melihat dari hadis, maka suatu wabah itu merupakan azab bagi siapa yang Allah kehendaki dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman? Karena sejatinya banyak orang yang sekiranya mati tanpa ada pahala yang besar, dia mati dengan suatu wabah, maka menjadi pahala mati syahid bila orang tersebut beriman, bila orang tersebut ridho terhadap takdir yang menimpanya. Ini sedikit lagi dari part 2. Insyaallah kita akan lanjut ke part 3 untuk lebih membahas terkait persiapan jomblo saat bulan Ramadan di tengah wabah corona. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita masuk ke part yang ketiga. Kita akan membahas lebih mengenai persiapan seorang jomblo untuk menikah tentunya dalam bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulannya Quran, bulannya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bulan di mana kita mulai sedikit-sedikit memutus hubungan kita dengan manusia dan makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam-malam i'tikaf, malam-malam makin akhir dari bulan Ramadan. Hal ini juga menjadi ironi kalau kita melihat banyak sekali masjid-masjid yang khususnya masjid lokal, masjid masyarakat yang umum menjadi kosong mendekat hari mudik, dan setelah mudik pun masjid-masjid menjadi tidak seramai sebelumnya. Padahal seharusnya makin mendekat Idul Fitri, masjid-masjid itu semakin ramai, semakin penuh. Alhamdulillah itu terjadi walaupun hanya di beberapa masjid atau mungkin bukan berapa, sedikit masjid yang memang masjid-masjid besar, masjid-masjid yang mengadakan program i'tikaf yang mana jemaahnya luar biasa membludak. Namun memang dengan qiyamul lail dan pematerian yang lebih makin serius mendekati untuk mengejar malam-malam dari malam Lailatul Qadar. Baik,
eh, wabah corona bukan wabah yang sederhana, dari mana kalau kita lihat corona itu punya penularan yang luar biasa tinggi dan cepat, dan masyarakat juga belum ada yang imun terhadap penyakit tersebut. Juga tingkat kematiannya yang 30 kali lipat bisa lebih parah daripada flu biasa. Itu sebabnya pemerintah mengadakan lockdown yang kita sayangkan juga sebenarnya ada di bulan Ramadan, tapi memang sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, kalau ada wabah ya kita harus, intinya selain lari dari wabah tersebut, tapi juga tidak boleh pergi dari suatu negeri atau mendatangi negeri yang tengah wabah. Maka itulah salah satu prinsip dari diam di rumah saat wabah lockdown. Nah, maka Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang spesial dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, di mana kita menjadi tidak bisa beraktivitas banyak di luar, baik itu aktivitas yang sifatnya di masjid seperti tarawih, itikaf, dan lain sebagainya, kajian-kajian, atau juga aktivitas di luar masjid seperti buka bersama, silaturahmi, atau bahkan mudik juga banyak yang harus terbatalkan karena wabah corona. Maka Ramadan ini menjadi waktu yang sangat luang. Waktu yang luang ini tidak boleh sedikit pun kita sia-siakan untuk apalagi untuk para jomblo, maka harus digunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri, apalagi ilmu sebelum menikah. Banyak orang yang mengira setelah menikah itu hidupnya akan baik-baik saja. Ada orang yang kuliahnya susah, dia pingin nikah supaya kuliahnya mudah, maka itu juga urusan yang kurang tepat, karena setelah nikah bukannya urusan kuliah, permasalahan kuliah jadi hilang, tapi malah berlipat-lipat kesulitannya. Banyak orang yang mengira setelah nikah hidup ini akan bahagia, padahal kalau tidak dipersiapkan maka pernikahan juga akan menjadi suatu kewajiban baru yang harus diselesaikan dengan ilmu. Menikah juga lebih penting daripada ilmu pernikahan lebih penting daripada ilmu karir. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang yang menikah dia 24 jam statusnya menikah sampai akhir hayat, berbeda dengan pekerjaan. Orang yang bekerja mungkin berangkat pagi, pulang sebelum asar. Paling di luar hanya 6 jam, 7 jam, atau yang paling lama 8 jam untuk bekerja. Itu pun kalau pekerjaannya memang mewajibkan selama itu. Kalau pekerjaannya ideal seperti generasi Rasulullah, generasi para sahabat, maka pekerjaan itu juga tidak begitu lama, tapi sebentar tapi mencukupi, karena memang seharusnya kita menyisihkan waktu untuk di luar pekerjaan, yaitu keluarga, dakwah, tetangga, dan mengurus mendidik anak dan sebagainya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah pekerjaan tuh tadi tidak 24 jam, hanya sebentar saja. Kemudian juga ada liburnya kalau bekerja, sedangkan berkeluarga itu tidak ada liburnya. Kemudian kalau bekerja mungkin sebagian pekerjaan ada pensiunnya, khususnya pekerjaan yang menggunakan kekuatan fisik, dan sedangkan kalau pernikahan tidak ada pensiunnya. Maka pekerjaan juga anggaplah hanya dilakukan di dunia saja, pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Berbeda dengan pernikahan yang mana suami istri bila keduanya masuk surga maka akan menjadi suami istri lagi di akhirat. Maka diperlukan ilmunya, karena tadi pernikahan itu luar biasa lama, luar biasa panjang. Sayangnya banyak disepelekan oleh masyarakat. Orang-orang yang belajar demi karir itu dari SD, SMP, SMA, kuliah, kursus-kursus,
ternyata saat di dunia kerja itu tidak dipakai 24 jam. Padahal ilmu pernikahan nyaris tidak pernah mereka persiapkan, padahal ada 24 jam tentang pernikahan dan terbuka banyak dalam Quran. Untuk itu, mari kita dalami lagi tentang ilmu pernikahan. Demikian dari part 3, insya Allah kita